ada beberapa trik dan tips yang akan Miss jelasin ke kalian sebelum kita menjawab soal ya. Jadi bisa didengar ya adik-adik ya, tidak ada yang kesendat dan lain sebagainya. Bisa. Oke, bisa. Selama ini memang kakak menjelaskan atau mengajarkan tes wawasan kebangsaan karena memang kakak alumni PPKN Universitas Mataram ya, jadi adalah hubungannya ketika kakak menjelaskan tentang tes wawasan kebangsaan. Sebelum kakak memberikan trik dan tips, Miss akan memberitahu ke kalian dulu cakupan materi yang harus kalian pahami ketika mau ya, supaya kalian jangan terlalu luas karena berbicara terkait TWK itu materi yang kita bahas itu banyak banget ya. Harinya konsep. Nanti soal-soalnya bisa analisis, bisa hafalan. Ya, kalian harus bisa kedua hal itu. Oke, sebelum kita bahas soal ini cakupan materi dan trik dan tips. Untuk cakupan materi ingat ada istilah 4 pilar kebangsaan ya, atau bukan lagi oleh MPR ya, karena katanya Pancasila itu tertinggi, bukan disetarakan dengan pilar-pilar yang lain. Tapi kenapa kakak masih pakai 4 pilar supaya kalian cepat ingat? Ada istilah 4 pilar kebangsaan, di mana memang kalau kalian mau menjawab TWK ya harus kalian tahu kebangsaan, wawasan kebangsaan sejauh mana gitu. Kalau kalian dites dengan memang harus memahami istilah 4 pilar kebangsaan atau materi-materi dalam 4 pilar kebangsaan. Ada 4 pilar itu, ada mungkin yang sudah tahu, ada yang belum ya. Pilar pertama itu materi tentang Pancasila. Kalian wajib terutama di pengamalan-pengamalannya. Ada istilah 40 pengamalan Pancasila. Itu harus kalian tahu dulu. Ya, itu skup pilar pertama Pancasila. Oke? Itu yang harus kalian tahu bagaimana sejarah perumusannya Pancasilanya. Karena ada badan BPUPKI. BPKI itu harus kalian pelajari. Ya, itu yang pertama terkait perumusan. Setelah itu pengesahannya, ya pengesahannya siapa? Itu ada semuanya sebenarnya di beberapa SKD PNS, SKD mau masuk sekolah tinggi itu ada. Ya terkait materi yang ini. Sama sekarang yang terbaru itu kalian ditanya ya, bagaimana sih pengalaman kedua, ketiga, keempat dan kelima? Perbedaannya sejauh apa? Karena kadang yang sering membuat kalian bingung itu di sila kedua dan kelima. Kalian buka lagi 45 butir pengamalan Pancasila. Itu pilar pertama. Pilar yang kedua itu adalah Undang-Undang Dasar, ya. Jadi pilar kedua yang harus kalian pahami juga materinya itu tentang Undang-Undang Dasar. Terkait pasal itu sangat jarang keluar ya. Misalkan pasal 28E bunyinya tentang apa itu jarang. Sekarang lebih ke implementasi. Dia misalkan mengungkapkan pendapat itu merupakan contoh pengamalan dari pasal keberapa. Biasanya juga seperti itu. Ya, cara cepat dari Undang-Undang Dasar atau bagaimana lembaga-lembaga yang terkait di Undang-Undang Dasar itu kalian bisa pakai istilah jembatan keledai. Cari di YouTube, bisa nanti kalau kalian memang butuh, saya akan share ke Kak Wardah supaya kalian di-sharekan ya untuk singkatan-singkatan jembatan keledai. Itu untuk materi kedua. Materi ketiga itu harus kalian pelajari tunggal ika, ya pilar ketiga. Apa saja itu terkait harmonisasi, keberagaman suku, agama, ras, apa istilah Bhinneka Tunggal Ika itu siapa. Selanjutnya pilar keempat atau yang terakhir itu adalah NKRI, ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu juga harus kalian paham. Indonesia bisa merdeka itu terdapat hubungannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama, kedua, ketiga, dan empat. Ya. Hubungan antara Pancasila dengan pokok pikiran Undang-Undang Dasar itu juga harus kalian pelajari. Ya, seperti itu keterhubungannya. Sama pilar ya kalau berbicara TWK itu juga ada plusnya. Kalian harus belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Sering keluar beberapa soal itu tentang perbaikan kalimat, perbaikan kata, paragraf utama, ya gagasan utama yang menjadi
itu apa? Intinya kalian harus pelajari tentang bahasa. Sama satu lagi di luar 4 pilar yang harus kalian pelajari, bagaimana hubungan internasional. Ya. Apa itu? Bagaimana negeri, adanya Konvensi Asia Afrika, terus adanya ASEAN dan lain sebagainya, itu juga kalian harus pelajari. Tapi yang menjadi lebih tambahan duanya itu kalian bisa lewat membaca dan berlatih lewat soal, ya. Itu untuk cakupan materi, kakak sudah jelaskan. Sekarang kita berbicara trik dan tips, ya. Tadi sudah materi supaya kalian pelajari. Sekarang lebih ke trik dan tips. Berbicara trik dan tips, berbeda dengan TIU, ya. TIU atau mungkin TPA, kan harus kalian hafal rumus, tahu cara cepatnya. Kalau di TWK, supaya kalian tidak mengulang membaca soal, hal yang pahami adalah mencari keyword, istilahnya itu mencari keyword soal atau mencari kata kunci soal. Karena biasanya kalau tidak ada kata kecuali, dia panjang soalnya. Supaya kalian tidak mengulang baca soal atau terkecoh, apa, ya, seperti itu. Selain itu, cara cepatnya juga kalian mudah untuk menjawab soal TWK. Beberapa soal-soal yang low, ya, artinya yang hafalan. Tinggal kalian hubungkan permintaan soal dengan jawaban itu apa. Ada hubungan di dalam soal. Misalkan menyampaikan aspirasi rakyat. Itu merupakan contoh dari fungsi partai politik untuk apa? Kan dari keywordnya mengaspirasikan, ya, aspirasi rakyat. Nanti tinggal kalian cari, bisa seperti itu. Intinya ada keterhubungan biasanya antara soal dengan jawaban yang tertuang. Jadinya tidak mungkin jauh gitu. Ya, soal-soal seperti itu. Selain itu, ingat biasanya di TWK itu tidak ada nilai minus, ya. Berbeda mungkin dengan TIU atau TBI. Soal TBI, ya, itu ada nilai minus 1, tapi kalau di TWK itu biasanya kalau benar kalian plus 5, kalau salah 0. Artinya kalian jawab semampu kalian, jangan kosongkan soalnya. Karena siapa tahu kalian menjawab benar, seperti itu, ya. Dan itu ada istilah jembatan keledai yang tadi saya kasih tahu, itu merupakan trik kalian di dalam memahami undang-undang dasar, ya, seperti itu. Selain itu, biasanya kalian juga harus berlatih dengan soal-soal yang terbaru, ya. Memang soal-soal yang tahun lalu, tapi biasakan upgrade, ya, soal-soal latihan kalian. Biasanya sekarang soal-soalnya berbentuk HOTS, istilahnya. Yang berbentuk soalnya panjang, jawabannya panjang. Biasakan latih diri kalian untuk rajin membaca, supaya kalian cepat menganalisis soal. Ketika kalian rajin membaca, ya, cakupan-cakupan materi yang tadi saya sebutkan, itu juga cepat, ya, kalian tangkap apa. Karena berbicara TWK itu kalian harus pahami konsep. Setelah kalian pahami konsep, baru kalian bisa menjawab soal dengan cepat dan menganalisisnya. Trik yang terakhir adalah rajin membaca. Biasakan 10 atau enggak 15 menit itu membaca soal-soal rangkuman yang kalian buat, ya, seperti itu. Bisa dipahami untuk materi dan trik dan tipsnya untuk adik-adik, supaya saya lanjut ke pembahasan soal. Bisa ulangi, Kak, pilar-pilar tadi baru masuk. Apa? Pilar-pilar 4 tadi itu disebutkan kembali. Ulang ya. Oke, ada 4, ya. Saya flashback ulang. Ada 4 pilar kebangsaan. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, ya. Oke, saya ulang, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Apalagi, yang pertama materi bahasa Indonesia, yang kedua itu materi hubungan internasional, ya. Oke. Ada yang mau diulang lagi untuk adik-adik yang masih kurang paham atau saya terlalu cepat di
menjelaskan?